Selamat malam, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang bersama dengan para majelis rohaniwan yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat sharing bersama tentang masalah pemuritan. Saya sangat sungguh bersyukur kalau mendengar dari Bapak Gembala Sidang ada 70 orang yang sudah dipersiapkan. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah mempersiapkan 70 calon pemimpin kelompok sel. Saya seringkali bersama-sama dengan rekan-rekan gereja lain yang juga memulai satu kelompok sel, tidak sebanyak dari yang GKT Hosana ini. Ya, banyak yang masih ada yang 20, 25, 30, itu pun harus dengan susah payah. Ya. Kalau hari ini 70 itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagi saya Tuhan bekerja secara luar biasa dan sungguh ini merupakan sesuatu yang membuat saya juga merasa gentar untuk menyampaikan materi pada hari ini. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan tentang keberadaan di dalam diri pelayanan saya. Saya sekarang berada di Jakarta, di Saat Misi Center. Saya melayani sebagai Direktur Pelaksana dari Saat Misi Center yang merupakan kepanjangan tangan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Kota Malang. Keberadaan SMC di Jakarta dalam memberi berkat bagi gereja-gereja, supaya melalui keberadaan SMC inilah kami boleh melayani gereja-gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, izinkan saya akan share screen, supaya nanti kita akan bersama-sama boleh mempelajari materi-materi yang akan saya sharingkan pada hari ini. Sudah terlihat ya? Share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Sudah. ya? Oke. Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan membahas materi ini. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami dari keluarga besar GKT Hosana. Kami mau belajar bersama-sama tentang memulai satu kelompok sel yang baru yang akan dipimpin oleh rekan-rekan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ini merupakan satu hal yang sungguh luar biasa, yang merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Gembala Sidang dan para majelis. Mereka berkerinduan ya Tuhan untuk dapat melakukan langkah terobosan, untuk dapat membina para jemaat di dalam kerohanian mereka. Kami sungguh ya Tuhan merasa bersyukur, inilah merupakan satu cikal bakal sebuah gereja yang bertumbuh, satu gereja yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan demikian banyak orang yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Engkau pimpin ya Tuhan sesi hari ini, kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti webinar ini, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mata rohani kami dicelikkan dan kami boleh belajar bersama-sama. Engkau berkati bagi Bapak Gembala Sidang bersama jajaran rohaniwan dan para majelis, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam memulai satu gebrakan, satu movement yang baru bagi GKT Hosana ini. Terima kasih Bapa, demikian kami berdoa, doa yang penuh dengan segala kelemahan ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, saya akan menyampaikan tentang life on life di dalam kita melaksanakan discipleship, satu pemuritan. Saya akan sharing sebentar tentang satu buku, yaitu The Trellis and the Vine, yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Program versus Jemaat. Nah, buku ini adalah satu buku yang diterbitkan di Australia. Satu buku yang ditulis oleh Colin Marshall and Tony Payne. Nah, di dalam buku ini ada sesuatu yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena buku ini adalah satu buku dari Australia, tapi buku ini dipakai sebagai satu buku panduan referensi bagi seminari-seminari yang ada di Amerika, khususnya yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan gereja, khususnya bagi orang-orang yang mengambil
degree S2, S3 di Amerika itu dianjurkan untuk dapat mengambil referensi dari materi yang ada di dalam buku ini. Jarang buku Australia dipakai di Amerika, begitu ya. Tetapi buku ini dipakai, dan buku ini merupakan satu buku yang saya dapatkan pada waktu saya pernah pelayanan di Australia. Pada waktu pulang saya diberikan hadiah oleh seorang pendeta di sana, dan dia mengatakan ini satu buku yang bagus. Nah, pada waktu saya membaca buku ini, saya sungguh merasa banyak hal di dalam diri saya yang pada waktu itu sebagai ketua sinode, saya merasa banyak kekurangan yang ada di dalam keberadaan gereja-gereja di mana di lingkungan saya sinode melayani. Nah, di dalam buku ini memang dipaparkan sesuatu yang luar biasa yang saya sendiri juga merasa bahwa ini merupakan satu buku yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena buku ini ditulis tahun 2009. Buku ini ditulis tahun 2009. Nah, pada waktu 2009 itu terjadi adanya satu pandemi, yaitu flu babi di 200 negara. Ya, saat buku ini ditulis. Nah, kemudian di dalam bagian buku ini di bagian belakangnya, kemudian buku ini dituliskan tahun 2009 ya. Dia mengatakan begini, di halaman yang terakhir. Bayangkan ini, saat kami menulis, yaitu Tony Payne and Colin Marshall itu menulis buku ini, tanda-tanda yang mencemaskan dari pandemi virus yang baru sedang marak diberitakan di dunia. Bayangkan pandemi yang menyentuh seluruh bagian dunia dan semua pertemuan publik lebih dari 3 orang dilarang oleh pemerintah dengan alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat umum. Dikatakanlah larangan ini berlaku hingga 18 bulan ke depan. Ya mungkin waktu itu di Indonesia tidak terjadi. Ya, tapi ini di belahan dunia yang lain. Bagaimana kalau 120 anggota jemaat Anda bisa terus menjalani hidup sebagai orang Kristen dan terus bertumbuh dan terus memuridkan tanpa pertemuan rutin gereja apapun dan tidak ada kelompok kecil karena gereja di lockdown. Nah, ini menarik sekali. Buku ini ditulis tahun 2009 dan kemudian kita tahu tahun 2009 terjadi pandemi yang luar biasa yang juga dialami oleh Indonesia. Kita mengalami lockdown. Ya, jadi saya juga membayangkan ini nubuatan pandemi begitu ya, dan ini benar terjadi akhirnya. Nah, ini yang menarik dari buku ini. Buku ini kemudian menerangkan apa yang terjadi dengan jemaat kalau gereja di lockdown. Apa yang terjadi dengan program-program gereja yang telah disusun kalau kemudian gereja itu juga di lockdown. Nah, ini adalah satu yang menarik dikisahkan oleh buku ini. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini dikatakan sesuatu yang menarik adalah begini. Bagaimana caranya agar jemaat Anda yang terdiri dari 120 anggota, karena di Australia memang tidak banyak gereja itu besar, hanya gereja tertentu saja yang mencapai di atas 120 orang, sampai 500 sampai 1000 ya. Banyaknya masih kecil-kecil. Nah, dia mengatakan bagaimana kalau jemaat itu 120 orang saja tetap dapat berfungsi, tetap dapat bertumbuh secara rohani tanpa pertemuan gereja rutin, tanpa persekutuan di rumah-rumah. Jadi kalau gereja di lockdown itu apa yang terjadi? Buku ini ditulis tahun 2009. Diberikan pertanyaan seperti ini. Lalu bagaimana jemaat tetap bisa dikembalakan? Bagaimana penginjilan di gereja itu tetap jalan? Lalu yang ketiga, kalau Anda adalah pendetanya atau pimpinan gereja atau aktivis gereja, apa yang Anda lakukan pada waktu terjadinya pandemi yang seperti ini? Nah, ini luar biasa, buku ini menarik sekali ya. Buku ini memang saya endorse untuk terbit di Indonesia dan rekan-rekan saya di Australia yang mendanai dan membuka satu pelayanan untuk menerbitkan buku Australia di Indonesia, di mana mereka memakai nama Build Ministry. Nah, lalu kemudian tujuan dari penulisan buku ini adalah dikatakan seperti ini, ya. Banyak gereja itu tidak siap menghadapi pandemi. Ya, gereja itu tidak siap menghadapi berbagai kondisi yang kritis kalau seandainya gereja itu tidak dapat melakukan pertemuan gereja yang rutin. Nah, jadi tujuan buku tulis ini mengatakan begini. Kenapa gereja itu tidak siap? Karena selama tidak ada pandemi, ya, gereja itu tidak pernah memperhatikan akan
tanaman. Ya, buku ini bercerita tentang teralis dan tanaman. Teralis itu Bapak Ibu tahu ya, dikatakan digambarkan sebagai satu teralis yang dibuat karena supaya tumbuhan anggur itu, buah-buahnya itu bisa berbuah lebat begitu ya, dan kemudian bisa lebih merambat, maka dibuatkan satu teralis begitu ya. Nah, pekerjaan mendasar dari setiap pelayanan orang Kristen adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Allah dan mengupayakan orang banyak dipertobatkan, diubahkan, dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam kabar baik tersebut. Jadi di dalam buku ini kemudian dia mengatakan gereja itu bagaikan teralis dan tanaman yang merambatnya, gitu ya. Jadi artinya ada bagian teralis, ada bagian tanaman yang kemudian perlu dikerjakan. Nah, tapi pekerjaan yang mendasar itu sebetulnya tanamannya, yaitu yang dikatakan pekerja mendasar dari setiap pelayanan Kristen dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Allah dan mengupayakan orang banyak dipertobatkan, diubahkan, dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam kabar baik tersebut. Nah, dikatakan sebetulnya gereja itu kan yang digarap adalah jemaatnya, buah-buah anggurnya itu. Ya, jadi ini pekerjaan yang dilakukan gereja sebenarnya menanam, menyiram, memupuk, dan menyayangi tanaman. Supaya kemudian jemaat itu bertumbuh lebat, bertumbuh di dalam kerohaniannya. Begitu. Ya. Persoalan kalau gereja itu tidak fokus kepada jemaatnya, maka dikatakan tanaman di gereja itu terlihat kusam, yang daunnya tidak begitu hijau, bunganya sedikit layu dan sudah lama tidak ada tunas yang baru muncul, yang mengurus tanaman ini sedikit orang. Nah, ini yang diamati oleh dua penulis buku ini. Kita itu tidak berkonsentrasi kepada jemaatnya. Ya, kita tidak berkonsentrasi pada jemaatnya. Bagaimana kita menanamkan benih rohani dalam diri mereka, menyirami, memupuk, dan menyianginya supaya dia bertumbuh di dalam kerohanian. Dia dapat berbuah lebat. Ini yang seharusnya menjadi konsentrasi. Tapi yang kita lihat bahwa tanaman di gereja itu kelihatannya kusam, gitu ya. Artinya banyak di antara anggota jemaat itu tidak bertumbuh secara rohaninya. Ya, mereka tidak bertumbuh secara rohani, maka hidupnya tidak berbuah, gitu ya. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang ini menurut dua penulis itu adalah bahwa kita dapat melihat bagaimana gereja itu yang melayani, yang aktif melayani itu sedikit orang. Nah, coba kita lihat ya, yang jadi majelis juga merangkap di bagian yang lain. Yang di komisi juga merangkap di panitia Natal nanti. Yang bagian komisi wanita juga biasanya merangkap di diakonia, di dalam pembesukan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita kumpulkan aktivis kita, orangnya ya itu terus begitu. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini dikatakan ini adalah satu persoalan yang cukup serius yang harus dikerjakan. Nah, lalu buku ini mengatakan ya, kita itu seringkali gereja itu terjebak untuk mendirikan dan memelihara akan struktur gereja yang diperbarui, yang diperkuat, ya itu tidak salah. Tapi kita kemudian hanya fokus kepada sana, akhirnya tanamannya, yaitu katakanlah kehidupan dari setiap jemaatnya, kehidupan rohaninya tidak terurus dengan baik. Ya, kita itu sangat bagus mungkin di manajemen gereja. Kita sangat bagus dalam mengelola keuangan. Kita bagus sekali di dalam mengelola infrastruktur. Oh, kita jago sekali untuk menyusun akan program gereja. Nah, dikatakan ini adalah teralisnya gereja. Bagaimana menolong untuk gereja menumbuhkan tanaman itu dan supaya kemudian tanaman itu bisa berbuah lebat. Ini memang menolong. Sekali lagi bukan salah, tetapi ini menolong. Tapi pekerjaan ini yang lebih banyak menghabiskan waktu kita. Ya, kita melihat bagaimana para majelis seringkali kelelahan. Karena apa? Bukan mengurus jemaatnya, tapi mengurus berbagai hal yang berkenaan dengan masalah teralis gereja, yaitu struktur, manajemen gereja, keuangan, infrastruktur, program gereja, yang begitu banyak, yang harus diikuti, maka konsentrasi ada di sana.
Itu yang terjadi. Nah, sehingga pimpinan gereja itu kurang memperhatikan tanaman anggurnya. Kurang memperhatikan bagaimana mereka menanam, menyiram, memupuk, dan menyiangi akan tanaman anggur itu, supaya dapat berbuah lebat. Ini yang kurang. Kita lebih sering, lebih banyak di sini. Nah, contohnya, rapat majelis yang kita bicarakan jemaatnya lebih banyak, atau persoalan-persoalan gerejanya. Nah, itu contohnya. Ya, apakah rapat majelis, rapat komisi itu kemudian dibeberkan tentang, katakanlah, nama-nama jemaat. Wah, kita itu punya jemaat yang namanya si A, si B, si C, si D, si E. Ini tidak aktif. Kita kurang mengenal. Lalu bagaimana ini? Misalnya begitu. Atau kita juga kemudian berbicara tentang bagaimana pertumbuhan kehidupan rohani jemaat. Dari yang aktif pelayanan, bagaimana pertumbuhan rohani mereka. Apakah dibicarakan di rapat majelis? Kita seringkali hanya terjebak di dalam manajemen gereja. Mudah-mudahan di GKT Hosana tidak terjadi seperti ini ya. Nah, faktanya itu adalah dikatakan seperti ini. Di dalam buku ini ya, berdasarkan survei dari mereka. Pengerjaan terali ini yang dilakukan rohaniwan, penatua, majelis, dan aktivis telah mengambil alih pengerjaan tanamannya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, pengerjaan teralis yaitu manajemen gereja dan sebagainya cenderung diprioritaskan daripada pengerjaan untuk mengerjakan kerohanian dari jemaat. Lalu pengerjaan teralis menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pengerjaan tanaman. Ini jelas, Bapak Ibu, kalau kita prioritasnya kepada manajemen, prioritasnya kepada infrastruktur, kita itu lebih prioritas kepada hal-hal yang lain, yang di luar dari pengerjaan tanaman, maka waktu kita habis di sana. Nah, buku ini memberikan satu gambaran, membangun teralisnya sampai ke langit. Wah, kita luar biasa. Kita menyusun program kerja apa semua sangat bagus. Tapi kemudian kita kecewa. Semua yang kita lakukan, akhirnya kemudian kita temukan tanamannya tidak ada pertumbuhan. Jemaatnya tidak ada pertumbuhan secara rohani. Nah, oleh karena itu, karena waktu kita mungkin tidak berdiskusi lebih banyak, Bapak Ibu, tentang hal ini. Tetapi, Bapak Ibu, kalau pekerjaan teralis itu lebih banyak, maka dikatakan jemaat lebih menyukai mengikuti pelayanan gerejawi dibandingkan memberitakan Injil. Betul enggak? Jemaat suka untuk mengikuti pelayanan gerejawi. Oh, misalnya retreat. Oh, misalnya ada kegiatan katakanlah tertentu di komisi. Mengikuti pelayanan artinya ikut bersumbangsi, menyumbangkan tenaganya menjadi WL, menjadi singer, atau menjadi pengurus komisi. Oh, senang sekali. Tapi kalau tanamannya tidak bertumbuh, kalau disuruh memberitakan Injil, wah sulit. Lalu mengikuti komunitas pemuritan, juga sulit. Doa malam, oh juga sulit. Coba Bapak Ibu lihat ya, doa malam itu berapa persen dari jemaat? Dari jumlah jemaat berapa persen yang ikut? Apalagi kalau ditanya, berapa yang rutin meditasi, membaca Alkitab tiap hari, dengan sungguh-sungguh mereka itu meditasi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau tanaman kusam itu seperti ini. Lalu aktivitas gereja diwarnai dan didominasi kelompok tertentu di gereja. Coba Bapak Ibu lihat. Ya, artinya ada kelompok-kelompok orang yang mendominasi di dalam aktivitas gereja. Yang melayani di situ ya orang itu, di sana juga orang itu, kelompok itu, begitu ya. Sehingga banyak hal teman-teman saya, rekan-rekan saya begini. Kalau kita menonjol sedikit aja, kita sudah nggak banyak waktu lagi. Kenapa? Kita diminta kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kita harus ikut semuanya. Akhirnya kita kehabisan waktu, sampai kelelahan. Nah, lalu dikatakan pendeta, rohaniwan, penatua, aktivitas keletihan, burnout, dan kekeringan rohani. Artinya apa? Karena dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan, akhirnya mengalami keletihan, burnout. Ya, akhirnya mengalami kekeringan di dalam rohaninya. Nah, masalah di gereja yang terjadi adalah kelebihan beban kerja, merasa kurang dihargai, kecewa dengan tanaman yang dihasilkan. Nah, ini menimbulkan problem yang
membawa efek bagi kehidupan bergereja. Kalau kita tidak berkonsentrasi melayani jemaat. Nah, realitasnya dikatakan begini, gereja sibuk membangun, katakanlah lebih konsentrasi kepada hal-hal yang bersifat teralis tadi, yang menunjang pertumbuhan tadi, bukan kepada anggurnya itu, pada buah yang dihasilkan itu. Pergeseran fokus ini mengakibatkan terjadi stagnasi di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, ini yang terjadi adalah gambarannya jemaat kurang diperhatikan, pekerjaan terali yang lebih utama. Tentunya Bapak, Ibu, di dalam hal ini, harus ada satu perubahan paradigma di dalam diri kita. Satu perubahan yang radikal dan menyakitkan. Ada orang tidak senang dengan perubahan itu. Ya, kita harus mulai menggeser, jangan terlalu konsentrasi, ya mungkin ada tim kecil yang misalnya bisa dibentuk untuk memelihara struktur dan sebagainya, tetapi lebih banyak orang yang kemudian mereka ini menumbuhkan, bergerak, mereka sungguh-sungguh memperhatikan, menumbuhkan jemaat menjadi murid, dan sekaligus mereka menghasilkan murid Kristus. Jadi gereja harus mulai konsentrasi kepada orang-orangnya, bukan pada struktur, bukan pada programnya. Lebih banyak orang yang memperhatikan jemaatnya. Ini yang harus terjadi. Ya, oleh karena itu buku ini mengatakan, sebetulnya bagaimana supaya konsentrasi itu bisa ke sana. Gereja itu mau tidak mau harus melaksanakan Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, saya pikir Bapak Ibu sudah membaca dan sudah belajar bersama-sama bagaimana kita itu dipanggil untuk dapat memuridkan akan dunia ini. Dan di dalam konteks gereja, kita itu dipanggil bagaimana kita bertumbuh sebagai seorang murid dan nanti menghasilkan murid bagi Kristus melalui gereja kita. Nah, oleh karena itu kalau dua pembicara ini ya, baik itu Colin Marshall maupun Tony Pinn itu mengatakan, kita harus hati-hati. Begitu banyak gereja memiliki kecenderungan ke arah institusionalisme dan menjadi sekuler nantinya. Kalau gereja itu tidak kembali kepada tujuan gereja, ya, yaitu bagaimana gereja itu harus menghasilkan murid Kristus yang sejati. Itu yang harus ditekankan. Ya, karena sangat mempengaruhi akan pemimpin gereja yang akan datang. Kalau kita tidak mulai menanamkan murid Kristus yang sejati dalam kehidupan jemaat pada masa sekarang ini. Nah, saya ingin bersama-sama secara praktis sekarang ya, karena waktu ya. Ini adalah jebakan, Bapak Ibu. Jebakannya gini. Bapak Ibu dan sahabat muda ini 70 pemimpin kelompok sel yang akan memimpin kelompok sel. Ya. Mungkin di antara kita seperti teman-teman yang di gereja lain juga mengatakan, aku ini bisa enggak? Ada yang mengatakan, aku ini takut gitu ya. Artinya merasa takut. Mana mungkin saya itu jadi pemimpin kelompok sel? Ya, ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Ketakutan kita apa? Takut gagal. Ya, kita itu takut gagal. Apa bisa saya ini memimpin ini? Jangan-jangan setelah saya pimpin kelompok selnya hanya berumur seumur jagung gitu ya. Jadi hanya berapa bulan kemudian mati begitu ya kelompok selnya. Nah, kita mengalami ketakutan seperti ini. Ketakutan kita adalah juga nanti kalau ada yang tanya, apakah saya bisa memberikan solusi? Kalau ada problem, mana mungkin saya juga bisa menyelesaikan problem mereka? Wah, ini adalah gambaran-gambaran. Ya, seringkali saya juga kalau membina para pemimpin kelompok sel selalu tanyakan, Pak Bambang, saya ini tidak punya pengalaman. Mana mungkin nanti kalau saya itu bisa memberikan solusi kalau ada problem yang dihadapi oleh kelompok sel saya. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang terjadi. Ya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, kalau kita itu sebagai fasilitator atau ketua komsel atau sebutan dari GKT Hosana apa nanti, ya silakan kalau kita sebagai fasilitator, ketua komsel dan sebagainya. Kita ini bukan menghimpun murid di dalam kelompok sel itu, kalau kita sebagai ketuanya atau koordinatornya,
kita bukan menghimpun murid-murid itu untuk mendengarkan pengajaran kita, bukan. Hati-hati ya, bukan untuk mendengarkan pengajaran kita, bukan. Ya, oleh kita juga bukan sebagai orang yang paling menguasai materi. Jangan kita punya asumsi seperti itu. Jadi jangan terjebak Bapak Ibu. Pemimpin kelompok sel artinya, wah nanti saya itu bagaimana ya? Kalau saya itu pemimpin, mereka itu harus saya ajar. Saya harus punya menguasai materi semua yang ada itu. Nah, ini menjadi ketakutan dan seringkali kita menjadi katakanlah ragu-ragu untuk menjadi pemimpin kelompok sel. Tapi sekali lagi kita bukan seperti itu. Kita harus ingat juga kita bukan orang sempurna. Bukan. Jangan lupa bahwa kita bukan orang yang sempurna. Mereka juga bukan orang sempurna yang berada di kelompok kita. Kita pun juga bukan orang yang sempurna. Ya. Jadi ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, begitu banyak juga pertanyaan diajukan ke saya pada kelompok sel yang akan memulai, pemimpin kelompok sel yang akan memulai kelompok selnya, mereka mengatakan, Pak, saya ini bukan orang sempurna. Loh, saya bilang memang kita semua bukan orang sempurna. Kita menyadari itu, kita bukan orang sempurna. Ya, kalau kita mau menjadi orang sempurna baru memimpin kelompok sel, tidak kesampaian di dalam hidup kita ini. Karena kita tahu kita orang berdosa dan setiap saat kita mengalami kelemahan. Ya, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan di tengah segala kelemahan itu. Rasul Paulus, orang yang menganiaya orang Kristen pun dipanggil Tuhan untuk memuridkan orang-orang pada zamannya, termasuk kepada Timotius yang muda itu. Dia dipanggil, walaupun dia hidupnya tidak sempurna. Tapi Tuhan memanggil. Ini yang harus kita sama-sama sadari. Lalu, kita juga hati-hati. Pertumbuhan rohani bukan tanggung jawab kita. Pertumbuhan rohani jemaat kita atau orang-orang yang berada di kelompok sel kita itu bukan tanggung jawab kita. Ya. Bapak Ibu, saya bacakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 ya. Aku yaitu Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jelas di sini, kita itu harus mengerti bahwa yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang berbicara di dalam diri setiap orang yang ada di kelompok sel kita. Di mana firman Tuhan berbicara dalam diri mereka dan Allah bekerja di situ, Roh Kudus bekerja di situ, orang itu akan mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, dia mengalami pertumbuhan rohani. Jadi yang melakukan pertumbuhan rohani itu adalah Allah. Ya, kita tugasnya menanam, menyiram, dan menyiangi tadi. Kita hanya menanam, gitu ya. Jadi jangan kita berkata kita yang memberi pertumbuhan, bukan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita harus mengandalkan Allah. Kita hanya berdoa supaya setiap waktu kelompok sel itu berlangsung, Tuhan yang akan berbicara secara pribadi kepada mereka. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, sebetulnya kalau kita itu menjalankan pemuritan, maka ada hal yang penting Bapak Ibu, yaitu bagaimana firman Tuhan itu dibacakan. Mereka mengerti firman Tuhan itu. Mereka menanamkan firman Tuhan itu dalam pikiran mereka, agar pikiran mereka seperti pikiran Kristus. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu dibaca, dibahas bersama-sama. Supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu kebenaran yang ditanamkan di dalam pikiran mereka. Dan kemudian mereka itu memiliki pikiran Kristus. Karena firman Tuhan itu mengisi akan pikiran mereka. Lalu hati mereka adalah satu hati yang bagaimana firman Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudus ya
kemudian bekerja di dalam hati orang itu. Sehingga orang itu berubah, mengalami transformasi, memiliki hati seperti hati Kristus. Nah, itu proses pertumbuhan rohani yang terjadi di dalam pemuritan. Nah, kita hanya menanam, kita hanya menyirami. Itu penting. Kita hanya menyiangi, misalnya begitu ya. Nah, ini yang penting. Tetapi nanti Roh Kudus Tuhan yang bekerja, membuat hati mereka itu diubahkan. Lalu bukan hanya demikian, bagaimana firman Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya mereka bisa melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Jadi mereka meneladani kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kristus lakukan, mereka juga lakukan dalam hidup mereka. Sehingga inilah yang dikatakan kita itu memiliki hidup yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam proses pemuritan ini adalah orang itu memiliki pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan, yang kemudian dipahami oleh mereka. Mereka memiliki hati seperti hati Kristus. Firman Tuhan itu bekerja melalui kuasa Roh Kudus, mengubah hati mereka, memiliki hati seperti Kristus. Tapi melalui head and heart tadi, maka mereka mengerjakannya, melakukan perbuatan mereka seperti perbuatan Kristus. Itu yang penting, ya. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai head, heart, and hands ini, ingatlah, melalui kelompok sel itu, kita saling belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi saling belajar. Ya, saya, kesaksian diri saya. Saya ini kalau bersama dengan teman-teman anak-anak muda, begitu ya, kemudian kita belajar bersama-sama Alkitab, lalu kita itu pemuritan, begitu ya. Saya itu apakah sebagai pendeta, lalu saya katakanlah dalam tanda petik lebih menguasai materi karena saya sudah belajar di seminari. Saya tidak menempatkan diri saya untuk kemudian saya memberi pengajaran pada mereka, tidak. Tapi dalam kelompok sel itu, saya juga mendengarkan apa yang menjadi pemahaman dari setiap kelompok sel. Saya juga bisa belajar. Mungkin ada insight-insight yang baru dari firman Tuhan itu yang dapat saya pelajari dari mereka itu. Ya, kadang-kadang saya sendiri punya tema khotbah, itu lahirnya dari siapa? Kadang-kadang dalam kelompok sel itu ada anak muda yang menyampaikan kebenaran firman, yang mengerti kebenaran firman Tuhan dari satu sisi yang menurut saya sangat jeli dia melihatnya, yang tidak saya lihat. Ya, terjadi bagus sekali. Saya tersentuh juga. Gitu ya. Sampai kemudian saya pikir, wah ini kalau jadikan tema khotbah juga bagus, gitu ya. Tapi saya belajar juga untuk saya laksanakan dalam hidup saya. Nah, saling belajar itu penting. Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, jangan takut menjadi pemimpin kelompok sel. Jangan takut. Karena dasarnya sebuah kelompok pemuritan itu adalah saling belajar untuk memahami kebenaran Tuhan bersama-sama. Nah, kita ini sebagai pemimpin kelompok sel, bagaimana supaya kelompok orang-orang yang di sel grup kita itu bisa menemukan kebenaran firman Tuhan itu secara mandiri. Nah, pelan-pelan belajar bersama-sama melalui proses waktu. Nanti mereka itu bisa membaca firman Tuhan. Ya. Lalu mereka itu bisa menemukan sesuatu yang muncul dari teks ataupun ayat firman Tuhan yang mereka pelajari. Dan mereka bisa menemukan sesuatu yang baik bagi mereka, di mana Tuhan berbicara di dalam diri mereka. Ada self-discovery yang mereka alami. Yang tadi sudah saya katakan, anak muda yang justru memberikan insight, memberikan satu wawasan bagi saya yang baru. Lalu yang kedua, sebenarnya pemuritan itu adalah belajar hidup otentik dan terbuka. Hidup apa adanya di dalam diri kita. Saya bacakan Bapak Ibu, satu pemuritan yang dilaksanakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan.
Tetapi engkau, yaitu Timotius, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus otentik, hidup apa adanya, terbuka di hadapan para murid yang lain. Sebuah kelompok sel itu sekelompok yang benar-benar, di mana kita saling belajar, saling percaya untuk terbuka. Saya pun juga sama. Ya, satu saat saya mengatakan kepada kelompok sel saya, hari ini saya jujur di hadapan kalian. Apa yang kita pelajari minggu lalu tidak sanggup saya laksanakan. Saya mohon kalian untuk mendoakan saya, supaya saya sungguh-sungguh bisa melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya. Saya pun juga seringkali juga mengatakan, saya minggu ini frustasi loh. Kenapa frustasi? Karena ternyata firman Tuhan yang kita bahas minggu lalu, itu tidak saya laksanakan dalam hidup saya. Jadi istilahnya kita itu hidup otentik aja. Karena memang kita tahu di antara kelompok sel itu bahwa kita bukan orang sempurna. Tapi justru disitulah kita mau bertumbuh bersama dengan mereka. Kita terbuka. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya juga bercerita dengan rekan-rekan saya dan saya mengatakan seperti ini. Saya telah gagal menjadi saksi yang baik. Kenapa, Bapak Ibu? Begini, saya itu mau meeting. Lalu kemudian karena di satu tempat, dari satu ke tempat yang lain, jadi saya itu kemudian sebelum satu meeting yang lagi yang akan saya ikuti, saya makan siang dulu. Makan siang kenapa? Karena setelah itu meeting sampai sore, jadi saya harus makan siang. Ternyata pada waktu kita itu berada di sebuah resto itu, kemudian resto itu entah bagaimana, kita dicatat pesanan makanan kita, tapi kemudian tidak diserahkan ke dapur. Sehingga kita nunggu agak cukup lama, kita heran, lalu kita panggil. Nah, ternyata di antara mereka itu, staf di sana itu saling menyalahkan. Kita tahu. Ya. Tapi ini kita diburu oleh satu waktu untuk kita tuh meeting yang tidak boleh terlambat. Ya. Nah, karena saya lihat mereka itu bertengkar dan sebagainya, saya akhirnya menegur mereka. Begitu. Ya. Jadi saya mengatakan kepada mereka, saya mau meeting, tapi kalian masih terus bertengkar begini, kita belum diladeni dan kita belum bisa makan dan sebagainya dan belum dimasakkan. Apakah boleh kalau kami batalkan supaya kami bisa ke tempat yang lain, kami lebih cepat. Nah, kami pikir waktu itu kita hanya beli ke toko roti, kami makan, kemudian kami langsung ke tempat meeting. Tapi ternyata dari satu orang itu yang bertengkar itu mengatakan, Pak, menunya sedang dikerjakan di dapur. Nanti siapa yang bayar? Ya sudah, kalau sudah di dapur ya nggak apa-apa, nanti kita makan cepat-cepat. Gitu. Ternyata orang itu berbohong, belum dikerjakan. Nah, akhirnya saya marah. Saya marah karena saya pikir kita ini terlambat, kita malu, begitu ya. Apalagi pendeta itu terlambat, begitu ya. Ya, kemudian ada seorang rekan saya yang mengatakan seperti ini. Ya Pak Bambang, kadang-kadang kita ini harus marah ya kepada yang seperti ini. Cuma kita kadang-kadang mikir ya, kalau kita marah kepada mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah pegawai, begitu ya. Saya kemudian tersentak ya dengan ucapan itu dan saya merasa, ya saya juga salah begitu tadi saya marah, gitu ya. Nah akhirnya saya kemudian terbuka dan saya jujur mengatakan, wah saya hari ini memang tidak menjadi saksi yang baik bagi kalian. Jadi kita terbuka, Bapak Ibu, ya. Kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita mempraktekkan bersama. Head, heart, and hands ini tidak mungkin akan tercapai kalau kita tidak belajar bersama.
belajar firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Artinya firman Tuhan yang dipahami, mari kita lakukan, mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mengubah akan apa yang kita lakukan. Ya, kita sungguh-sungguh lakukan. Maka ini yang akan menumbuhkan kelompok sel kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memang memahami akan Alkitab. Tapi kita juga harus mengalami kehadiran Allah melalui firman Tuhan dalam hidup kita, menyentuh akan hati kita. Dan kita mengerjakan apa yang dikerjakan yang harus kita kerjakan melalui apa yang disampaikan melalui firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, sahabat muda, maka mari kita akan bersama-sama pada hari ini memberikan kepada mereka, ayo kita membaca Alkitab. Dan kita konsentrasikan, ya, mereka mengenal Kristus Yesus itu lebih mendalam. Karena Kristus Yesus itu adalah satu pusat dari pemberitaan firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang Kristus. Mari kita dorong mereka untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi saya biasanya selalu mendorong mereka membaca Alkitab secara serius, begitu ya. Tapi bersama-sama, itu ya. Artinya di rumah mereka masing-masing, kita juga lakukan di rumah kita. Tapi kita juga harus mendorong mereka untuk memiliki keintiman di dalam relasi mereka dengan Allah. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, keintiman itu diukur dari mana? Seorang yang bernama Jules Bick, profesor teologi dari sistematik dan homiletika dari Puritan Reformed Theological Seminary di Michigan sana, di Amerika. Dia mengatakan dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ada orang Kristen yang berdoa dengan penuh doa dan berdoa tanpa doa. Nah, maksudnya berdoa tanpa doa itu seperti apa? Kita ini coba Bapak Ibu, ya, kalau kita itu melakukan kelompok kecil, mari kita berdoa itu dengan segala kesungguhan hati. Relasi kita dengan Allah itu sungguh-sungguh akrab. Relasi dengan Allah itu sungguh-sungguh kita itu merasa dekat sekali. Tapi kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini seringkali berdoa tanpa doa. Coba bayangkan, Bapak Ibu ya, khususnya sahabat-sahabat muda juga. Kita ini kalau doa makan, itu biasanya secara otomatis seperti answering machine itu. Ya, kalau kita telepon ke BCA itu ada yang menjawab gitu ya. Kita doanya sama, tanpa perasaan. Kita itu mengucap syukur, ya kita hanya melalui mulut bibir kita aja kita mengucap syukur. Tapi hati kita enggak. Kita itu waktu berdoa, doa makan, kita itu hanya kalau tidak berdoa, kita itu sungkan sama teman kita karena kalau orang Kristen tidak berdoa. Tapi kita berdoa asal-asalan saja. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, saya pernah ditegur anak saya. Ya, satu kali saya berdoa, gitu ya. Lalu waktu saya berdoa itu, anak saya tiba-tiba saya ngomong sama begini. Papa ini kalau berdoa seperti itu kan doanya seperti yang kemarin dulu katanya begitu ya. Jadi artinya di situ kemudian saya disadarkan gitu. Iya ya, doa saya hampir sama dengan yang kemarin dulu begitu. Lalu kemudian anak saya berkata, iya ya kita seringkali juga doa seperti itu tanpa relasi dengan Allah yang terbuka itu. Ya. Kita doa malam juga seperti itu. Doa dengan keluarga, mau tidur, doanya juga hampir sama seperti itu. Dan doa kita itu tanpa perasaan dan relasi dengan Allah itu kenapa? Kita seringkali doa kita hanya muncul dengan permintaan-permintaan aja. Tuhan itu seperti cukong, di mana kita itu harus, di mana dia harus memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi pernahkah kita berpikir dalam kelompok sel itu, kita hening, tenang. Lalu firman Tuhan itulah yang menjadi doa kita. Bagaimana di dalam kelompok sel itu, apa yang kita pelajari, benar-benar kita sungguh-sungguh bersyukur dengan apa yang Tuhan berbicara dalam diri kita. Tapi kita juga berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang ini menjadi kehendak-Mu, aku ini lemah, beri kekuatan padaku, pada teman-teman. Kami itu dimampukan melakukan seperti ini.
Misalnya Daud itu mengucap syukur melalui Mazmur. Mungkin kita tidak punya hati yang seperti itu. Tapi boleh tidak di dalam doa bersama teman-teman kita, doa penuh dengan doa. Kita bisa berteriak kepada Tuhan dan teman kita juga tahu. Tuhan, mengapa minggu ini saya tidak bisa berdoa dengan penuh pengucapan syukur yang seperti itu? Tuhan, penuhilah saya dengan roh-Mu, agar aku bisa mengucap syukur seperti Daud mengucap syukur. Bapak Ibu, Alexander Rose itu mengatakan, berdoa dengan penuh doa. Itu idiom tersebut menyatakan adanya intensitas seseorang. Ya, adanya intensitas seseorang. Seseorang bisa saja berdoa dengan bibirnya, namun tidak berdoa dengan hasrat yang mendalam dalam jiwanya. Oleh karena itu, life on life discipleship itu, Bapak Ibu. Itu bukan hanya memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kita hanya understanding the Bible, kita hanya mengerti, memahami firman Tuhan di kepala kita saja, tapi tidak menyentuh hati dan tidak berbuat dalam hidup kita. Enggak. Tapi pada waktu discipleship kita berbicara tentang kehidupan yang seutuhnya, kehidupan kita yang bergairah mendengarkan firman Tuhan, kehidupan kita yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bukan beban yang berat, Bapak Ibu. Karena kelompok sel itu bukanlah semua orang sempurna. Tapi kita bertumbuh bersama-sama melalui kehidupan kita. Jadi jangan takut. Kita itu hanya menanam, menyiram, memupuk, dan menyiangi. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan bagi manusia. Demikian penjelasan saya pada saat ini. Kami serahkan kembali pada pembawa acara. Terima kasih hambanya Pendeta Bambang yang telah memberikan kita pengajaran pada malam hari ini. Ya, untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan baik itu secara langsung maupun via chat? Saya persilakan untuk sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian ya mungkin bertanya. Tadi saya sempat kepikiran Pak satu pertanyaan. Ini kan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa banyak gereja itu bagaikan terali dan tanaman yang merambatinya. Dan saya juga kepikiran satu hal bahwa seringkali mungkin kita di dalam pelayanan kita sering yang namanya burnout gitu loh. Semua hal dikerjakan, semua hal kita handle. Dan akhirnya kita ngerasa saat saya ngelakuin pelayanan itu, saya melakukannya hanya sebagai sebuah tugas ataupun sebagai sebuah rutinitas mata. Dan biasa mungkin bahasa kerennya dibilang, wah saya mengalami kekeringan rohani, saya nggak mengalami Tuhan ketika saya melayani di bagian itu, padahal mungkin saya punya passion, saya punya keterbebanan di bagian itu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya dikatakan nih kayak, oh ketika saya melakukan pelayanan itu saya mengalami kekeringan rohani, sebenarnya apa yang terjadi kepada orang tersebut, Pak? Ya, memang begini, akhir-akhir ini di berbagai tempat ya, rekan-rekan sepelayanan di gereja-gereja setelah adanya pandemi COVID-19 itu gereja mulai menyadari ternyata speed ya atau satu kecepatan yang dilakukan sebelum pandemi dengan berbagai program yang luar biasa itu ternyata melelahkan gitu ya. Sehingga pada waktu pandemi ini terjadi, banyak gereja yang disadarkan bahwa ternyata bahwa sesuatu yang paling penting dikerjakan oleh gereja itu adalah melakukan pemuritan. Kenapa pemuritan? Karena pemuritan itu kalau berjalan di sebuah gereja, maka sebetulnya gereja itu tidak memerlukan aktivitas yang begitu banyak. Program gereja itu akan menjadi lebih sedikit. Hal yang paling penting itu yang dilaksanakan. Tetapi jemaatnya akan tetap bertumbuh karena proses pemuritan itu berjalan dengan baik.
Nah, kenapa gereja itu melakukan begitu banyak program? Karena sebetulnya gereja itu merasa jemaatnya itu tidak bertumbuh. Maka dipikirkan pada waktu raker, pada waktu kita menyusun program kerja, kita menyusun program kerja sebanyak-banyaknya. Oh, ini untuk pertumbuhan jemaat. Untuk di sini jemaat harus seperti ini jemaat seperti apa. Kita lakukan semuanya itu. Untuk apa? Inginnya supaya buah anggur itu berbuah lebat. Tapi ternyata tidak terjadi. Nah, itu yang menimbulkan burnout, melihat hasilnya nggak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya pikir kalau GKT Husana sudah melaksanakan dengan hal yang sangat baik sekali hari ini, dengan 70 pemimpin kelompok sel nanti yang ada. Bagi saya, ini memang pada awalnya kita masih tetap bekerja keras, tapi kalau ini sudah berjalan, saya yakin banyak hal pengerjaan, katakanlah trali dan juga program gereja itu akan bisa katakanlah dieliminir ya, kemudian tidak dikerjakan lagi karena tidak menjadi prioritas utama lagi. Karena bagaimana melalui kelompok sel itu justru gereja itu memiliki satu kekuatan dampak yang luar biasa. Kalau jemaatnya yang di kelompok sel itu mereka bertumbuh secara rohani, mereka menginjili, mereka memuridkan orang lain, maka kehidupan dan dinamika gereja itu akan luar biasa. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah burnout itu terjadi karena kita tidak punya waktu quality time bersama dengan Tuhan. Ya. Kami itu menyadari ya di saat misi center setelah mendengar begitu banyak pemimpin gereja yang kelelahan, maka kami menawarkan satu program setiap minggu jam 9 malam sampai setengah 10 malam itu yang namanya oase. Break, rehat sejenak bertemu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan di sana diarahkan adalah untuk bagaimana kita rest di hadapan Tuhan. Maka tema saya di belakang itu rest itu, Pak. Mengingatkan saya juga di tengah segala kesibukan. Saya harus punya waktu yang berkualitas dengan Allah itu. Saya punya waktu untuk pada waktu membaca firman Tuhan, pada waktu berdoa, bukan sebagai satu kegiatan, tapi saya benar-benar memiliki relasi yang intim itu dengan Allah. Itu penting. Makanya Blaise Pascal itu mengatakan apa? Dia mengatakan begini, di dalam kehidupan manusia itu ada satu lubang di dalamnya. Dan lubang itu hanya ada dapat diisi oleh Allah. Baru manusia itu mencapai kepuasan dalam hidupnya. Jadi Blaise Pascal sudah mengatakan seperti itu. Ya, kenapa kita bisa burn out? Karena lubang itu tidak diisi oleh Allah. Sehingga kita itu burn out. Gitu. Nah, Blaise Pascal itu mengatakan seperti itu. Sehingga banyak teolog mengatakan apa? Sebenarnya di dalam relung hati kita yang terdalam ada satu lubang. Dan lubang itu hanya dapat diisi oleh Allah. Kebenaran firman Allah. Relasi kita dengan Allah. Keakraban kita dengan Allah. Itu yang membuat hidup kita akan mengalami kepuasan. Dan kita mengalami sukacita. Tapi bukan sukacita yang dihasilkan oleh dunia, tapi sukacita surgawi, sukacita ilahi yang kita dapatkan. Demikian jawaban saya. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, Pak, terima kasih. Berarti kalau secara singkat mungkin bisa disimpulkan bahwa ya kita harus cross check diri kita, pelayanan kita, apa yang telah kita lakukan. Apakah mungkin fokusnya itu sudah benar-benar memang untuk Tuhan atau semata-mata selama ini memang kita kerjakan hanya sebagai tugas atau rutinitas semata, dan kembali lagi mengingat bahwa hidup kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Itu yang saya dapat. Thank you, Pak. Oh iya, ini ada pertanyaan yang akan ditanyakan langsung oleh Su Julius untuk waktu saya persilakan. Ya, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Saya terus ya, ini saya mau tanya tentang kelompok kecil. Ya. Jadi Julius, ya. saya kan sudah mengikuti proyek Cambium ini dan mulai tahun depan kan akan memimpin kelompok kecil. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana menghadapi ketidaksamaan kondisi dari anggota? Tidak kesamaan itu dalam arti gini. Tidak sama dalam arti rohani maupun dalam arti kebutuhan sehari-hari.
Ya, jadi maksud saya begini, mungkin dalam satu kelompok itu ada perbedaan, ya kita ngomong terus terang aja masalah ekonomi gitu ya. Kita ngomong terus terang masalah ekonomi. Kalau kita sama gitu misalnya, sama begitu ya, artinya untuk makan itu sudah tidak ada masalah gitu ya, sama. Kemudian untuk rekreasi sama misalnya. Tapi ada juga anggota yang nanti misalnya ini kan lagi ada yang misalnya mau tur ke Holy Land lah dan sebagainya. Itu kan untuk orang-orang yang memang sudah tidak memikirkan hal-hal yang primer gitu maksud saya. Nah, ini seandainya nanti ada kelompok ini kan ada perbedaan itu gitu ya, dalam arti yang secara status ekonominya begitu loh. Itu bagaimana ya supaya kita ini tidak sampai membuat ya apa ya namanya kecemburuan atau gimana gitu ya supaya bisa kondusif gitu loh. Itu yang dari sisi ininya, dari sisi yang kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kalau yang dari kebutuhan dari yang rohani menurut saya ya mungkin itu bisa lebih diatasi ya karena yang rohani kan lebih bersifat tidak tergantung sama ekonominya begitu. Tapi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana untuk yang seperti itu tadi. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Julius. Satu pertanyaan yang mungkin akan dijumpai di dalam kelompok sel ya, gitu ya. Nah, bagi saya memang keberagaman itu juga akan memperkaya akan kelompok sel itu, ya. Tapi sekarang bagaimana dengan keberagaman itu supaya kemudian kita sebagai fasilitator dapat kemudian memfasilitasi ya rekan-rekan kita dari beragam kondisi gitu ya. Mungkin juga budaya nanti bisa juga berbeda ya. Kemudian di dalam masalah ekonomi dan sebagainya. Maka yang saya tekankan adalah begini. Yang pertama adalah bahwa di dalam kita kelompok sel itu, kita harus sadar bahwa yang dibahas oleh kita itu yang lebih utama adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kebenaran firman Tuhan itu kita yakin kebenaran firman Tuhan itulah yang akan mentransformasi kehidupan dari setiap orang-orang anggota kita. Ya. Sehingga pada waktu mereka mengalami transformasi, yang namanya transformasi hidup, maka sebetulnya itu tidak mengenal akan siapa orang itu dari kelompok manapun. Karena apa? Karena yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus itu adalah karakter mereka. Ya, itu adalah mungkin dalam tanda petik apa yang katakanlah menjadi kelemahan mereka itu yang ditransformasi. Nah, kita harus yakin dan sadar di dalam keberagaman seperti itu ada firman Tuhan yang menjadi fokus kita dan itulah yang membuat mereka ini yang kemudian di dalam kelompok sel itu merasa bahwa kami itu bertumbuh bersama-sama gitu ya, kami bertumbuh bersama-sama karena kami dirubah karakternya sama-sama. Nah, coba sekarang bagaimana fasilitator menyikapi kalau anggotanya itu beragam seperti ini. Saya juga pernah, Pak, mengalami yang seperti itu. Ya, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, gitu ya. Nah, saya coba jembatani adalah pada waktu mereka sharing, gitu ya. Ayo, kalau firman Tuhan ini berkata seperti ini, bagi Anda itu apa, gitu ya. Apa yang menjadi arti bagi Anda? Lalu yang satunya lagi juga, ini artinya apa bagi Anda, gitu ya. Misalnya kita bicara tentang apa itu kecukupan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kecukupan, maka kita itu bicara dengan mereka. Maka bagi mereka yang kecukupan mungkin yang dikatakan tadi bagi mereka kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Maka bagi mereka kecukupan itu memiliki satu pengertian ya saya sudah cukup begitu ya. Pokoknya segala sesuatu saya harus cukup. Yang satunya adalah berjuang untuk cukup begitu ya. Jadi istilahnya kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita itu memfasilitasi di dalam persoalan seperti ini gitu ya. Nah, bagi saya adalah begini. Kita arahkan, Pak. Artinya begini.
kita arahkan adalah bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, yang namanya kecukupan itu berdasarkan Alkitab itu apa? Gitu. Ya, jadi kita bersama-sama bisa satu saat itu menggambarkan kecukupan itu apa di dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya secara ekonomi, tapi di dalam konteks hal yang lain, kecukupan di dalam hal rohani dan juga kecukupan di dalam hal kebutuhan emosional dan sebagainya. Ya, tentu itu bisa diuraikan di sana. Nah, oleh karena itu bagi saya adalah bahwa kita bisa menjembatani untuk dikembalikan lagi pada konsep Alkitabnya, Pak. Ya, apa arti kecukupan? Rasul Paulus juga dalam kitab Filipi juga mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, tapi aku sudah dicukupkan dengan segala kebutuhan yang ada. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini kita perlu memfasilitasi, Pak, untuk bagaimana melalui sharing-sharing yang ada itu kita kembalikan ya pada konsep-konsep dari kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi memang agak lebih tidak mudah bagi Bapak untuk menjelaskan yang seperti ini, tetapi bagi saya ya kita belajar bersama-sama dalam proses itu, Pak, untuk kita memahami tentang kebutuhan masing-masing. Nah, saya coba hindari juga, Pak, artinya begini. Kalau hal-hal tertentu, kalau mereka sharing begitu ya, saya coba hindari jangan sharing-sharing yang tentang hal-hal yang muluk-muluk begitu ya. Wah, mereka misalnya makan di hotel bintang 5 dan sebagainya begitu ya. Tidak. Tapi kita coba untuk mereka sharing bagaimana pada waktu mereka itu di dalam hidup ini ada nggak pergumulan yang sama. Ya, kamu apakah punya pergumulan? Ini punya pergumulan. Oke, kalau sama-sama pergumulan sebetulnya semua manusia punya pergumulan. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi pergumulan ini di hadapan Tuhan? Gitu. Jadi coba diarahkan ke sana, Pak Julius. Apakah menjawab ya, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang sulit. Ya, tapi nggak apa-apa, Pak, dijalanin. Tapi lama-lama akan akan terjadi satu interaksi yang baik dan saling memahami satu dengan yang lain. Jadi waktu saya membina itu juga sama, Pak. Jadi akhirnya ya memang terjadinya juga indah, Pak. Pada waktu mereka sharing dan sebagainya, ada beban dari antara yang mereka memiliki yang lebih untuk menolong bagi mereka yang lemah nantinya, gitu ya. Jadi akhirnya terjadi satu persekutuan yang indah. Sampai hari ini saya juga tidak menduga bahwa ternyata yang kekurangan ini justru hubungannya akrab dengan yang mereka yang kelebihan itu ya. Tapi bukan arti mereka membantu terus, tidak. Tetapi yang kekurangan itu merasa pernah dibantu. Jadi mereka merasa, wah, orang-orang ini adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan apa yang mereka lakukan menyentuh akan hidupnya, sehingga mereka memiliki satu hubungan yang sangat akrab. Sehingga di dalam kelompok mereka yang sekarang saya sudah ada di sana karena saya sudah serahkan kelompok itu pada orang lain. Nah, kelompok itu tetap bertumbuh secara rohani dengan baik. Jadi memang melalui proses, Pak. Tapi jangan takut untuk memulai. Karena memang tidak mungkin satu kelompok itu pasti orangnya semua sama gitu. Jadi pasti ada yang berbeda. Tapi belajar, Pak. Saya juga belajar bersama-sama terus itu, Pak. Saya juga kadang-kadang mikir ya bagaimana caranya ya. Tapi ya dipelajari pelan-pelan akhirnya ya bisa, Pak. Menyeimbangkan itu. Mungkin Pak Gembala bisa ada jawaban, silakan juga, Pak, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, biar ini kesempatan dari Pak Bambang dulu, Pak. Mereka udah dengar saya banyak. Ya, silakan teman-teman boleh bertanya, ini kesempatannya. Karena kita akan memulai tahun depan untuk mencoba memuridkan yang lain. Silakan teman-teman. Mau di launching ya. Apakah ada lagi tanya? Ya, saya. Oke, baik. Pak Bambang. Iya. Silakan, Ya. Pak. Ya. Tadi di dalam penjelasan Pak Bambang ada disebutkan memang perubahan ini perlu usaha dan menyakitkan gitu, Pak.
ada statement yang perubahan yang menyakitkan. Iya. Cuman tadi saya melihat dari penjelasan Bapak, enggak kok oleh saya enggak ada yang menyakitkan. Tapi mungkin diperjelas, maksudnya menyakitkan seperti apa, Pak? Iya Pak, yang menyakitkan itu begini. Banyak orang itu kan kalau perubahan itu kan tidak suka ya Pak ya. Tidak suka dan kemudian dipaksa dalam tanda petik seolah-olah gereja itu mengharuskan saya pemuritan gitu ya. Ya, jadi banyak orang yang merasa ini kok gereja macam-macam. Dulu nggak ada yang begini loh, saya masuk gereja ini ya. Tapi sekarang saya ini diminta untuk masuk dalam kelompok sel gitu ya dan sebagainya. Ada orang yang tidak senang Pak, begitu Pak. Ada orang yang tidak senang dan menolak begitu ya, dan kadang-kadang mereka komplain begitu ya. Jadi bagi mereka itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Seperti gini loh, kok ada-ada aja gereja ini. Jadi akhirnya saya jadi repot ini ya. Harus menyediakan waktu kelompok sel gitu ya. Saya harus masuk di sana begitu ya. Nah bagi mereka ada yang nggak senang gitu loh Pak. Jadi itu menyebabkan mereka merasa wah nggak enak sekali gitu. Jadi buku itu mengatakan kadang-kadang ada yang menyakitkan. Atau yang kedua, kalau gereja pemuritan itu begini Pak. Kalau gereja itu sudah melakukan pemuritan yang seperti ini, lalu kemudian nanti komisi-komisi itu Pak, itu biasanya kecenderungannya nanti juga misalnya ya, ada komisi-komisi yang harus melakukan pemuritan juga misalnya. Ya. Misalnya di gereja kami Pak, yang lalu. Itu ada kewajiban bagi setiap pemimpin pujian dan pemain musik serta singer itu harus masuk kelompok sel. Itu. Nah, jadi dulunya itu kan hanya dilakukan pembinaan-pembinaan saja Pak kepada mereka. Bagaimana WL yang baik, pemain musik, dasar teologisnya seperti apa. Nah sekarang enggak, diwajibkan mereka tiap minggu harus ikut kelompok sel. Supaya mereka bertumbuh secara rohani, baru mereka juga bisa memimpin dengan baik. Nah, lalu pemain musiknya ada yang protes Pak. Bagi mereka itu, mereka nggak senang. Kalau memang diwajibkan, ya sudah saya nggak main. Mereka mundur Pak. jadi bagi mereka itu menyakitkan perubahan itu. Itulah. Ya, coba kita pelan-pelan menjelaskan. Ya itu Pak Jonathan. Ya. Ya. Terus ini pertanyaan kedua Pak. Bagaimana nih Pak tipsnya bagi kami kalau sebagai fasilitator, apa yang bisa kami lakukan gitu menghadapi mereka-mereka yang mengalami pengalaman menyakitkan itu gitu Pak. Bagaimana Pak? Begini, saya seringkali itu ngobrolnya begini. Kalau orang itu sudah berkeluarga ya Pak ya, misalnya orang itu sudah berkeluarga, kita mengatakan kepada mereka tentang problem keluarga itu kan semakin banyak, gitu ya. Misalnya dengan begitu banyak problem dalam keluarga itu, apakah kita tidak perlu bagi kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bisa mengajar keluarga kita firman Tuhan. Dan bukankah kalau keluarga kita bertumbuh secara kerohanian, itu juga menambah keharmonisan keluarga kita. Nah, saya seringkali juga menjelaskan pada waktu ada kelompok gereja-gereja tertentu, saya mengatakan begini. Kenapa pada waktu pandemi ini, Tuhan izinkan terjadi, pandemi ini terjadi, ternyata membongkar semua keluarga Kristen. Kenapa? Karena ternyata prosentasi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, meningkat, itu juga di keluarga Kristen. Nah itu saya berikan contoh seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu kebutuhan, ini bukan kebutuhan gereja, bukan loh, tapi gereja memfasilitasi untuk kebutuhan hidupmu, untuk kehidupan keluargamu. Nah akhirnya dari hal yang seperti itu orang itu akhirnya mikir juga ya, betul juga. Ya mungkin juga orang itu juga mengalami, saya juga nggak tahu. Ya. Tapi persoalannya adalah saya mengatakan begini, sekarang kita ngobrol aja. Begitu banyak keluarga yang problem dengan anaknya misalnya. Ya kemarin ada seorang teman yang mengatakan kepada saya, anak saya LGBT Pak. Jadi aktif di gereja, aktif. Melayani. Memimpin kelompok. Tapi akhirnya ketahuan begitu. Ya. Jadi akhirnya kemudian
dari situ mereka mengatakan, ini saya salahnya di mana? Nah, saya coba ngomong-ngomong sama orang ini, dan kemudian saya katakan, apakah selama ini di rumah tanggamu ada, dalam tanda petik, satu pemuritan dari seorang bapak, seorang imam keluarga kepada keluarganya? Nah, dia mengatakan tidak. Jadi dia itu merasa anaknya aktif, itu sudah beres kerohaniannya. Padahal kerohaniannya nggak beres. Nah, saya mengatakan inilah pentingnya sebenarnya pemuritan itu. Di mana kita belajar bersama, bertumbuh bersama, tapi melalui kelompok itulah kita juga praktekkan di keluarga kita. Jonathan Edwards itu mengatakan seperti ini, Pak. Seorang yang luar biasa dalam abad 16-17 itu ya. Dia seorang pengkhotbah yang besar, seorang teolog yang besar mengatakan begini. Persembahkanlah rumahmu itu sebagai gereja kecil yang dipersembahkan untuk Kristus. Jadi Jonathan Edwards itu mengatakan persembahkanlah rumah tanggamu itu sebagai gereja kecil yang kamu persembahkan untuk Kristus. Jonathan Edwards mengatakan nggak ada satu teori apapun kamu bisa mempersembahkan keluargamu untuk Kristus kecuali hanya melalui pemuritan itu. Jadi kadang-kadang saya dorong begitu, Pak, untuk mereka menyadari bahwa ini penting. Dan satu poin penting, Pak, ini gereja begitu banyak sekarang di Jakarta maupun di berbagai daerah. Saya kemarin juga keluar pulau untuk membina. Baru disadarkan, Pak, ternyata melalui pandemi diizinkan banyak di antara anggota jemaat mereka, di keluarga, di gereja mereka itu yang mengalami KDRT. Nah, mereka sharing, Pak. Karena pendetanya terbuka dengan saya ngomong sharing, walaupun tidak sebutkan apa namanya. Nah, mereka akhirnya rame-rame sekarang untuk melihat pentingnya pemuritan itu. Itu Pak Jonathan ya. Mungkin menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab ini. Apakah ada? Pak Bambang, mungkin sedikit dari saya. Ya. Ini Pak, kan memang tidak gampang untuk memulai sesuatu ya. Dan untuk meminta jemaat keluar dari zona nyaman itu kan memang menyakitkan begitu ya. Iya. Kalau mereka mau belajar, mau mengikuti masih oke gitu kan ya. Nah, kadang-kadang bisa ada masalah begini bahwa misalnya seandainya gitu kan ya, bahwa di dalam gereja kan kita movement gerakan pemuridan gitu. Lalu ternyata orang-orang yang berpengaruh di gereja gitu ya, katakanlah level pemimpin, lalu mereka tidak mau ikut, Pak. Nah, kayaknya kita agak susah nanti menggerakkan ini, karena kan ini kan bicara soal teladan gitu ya, Pak ya. Apalagi nanti ke depannya gitu kan ya, memang kita sangat mengharapkan idealnya adalah setiap anggota jemaat masuk dalam kelompok kecil pemuridan. Tapi jikalau seandainya ada orang-orang tertentu menolak, tidak mau, dan dia adalah orang yang berpengaruh di gereja gitu loh. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Ya, itu mohon sedikit pencerahan gitu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, satu hal saya bersyukur bahwa di gereja ini itu justru inisiatif tuh dari majelis, Pak. Jadi hamba Tuhan, majelis sepakat, lalu sekarang semua majelis di gereja ikut dalam pemuridan dan mereka selesai. Dan ini satu hal yang saya kira sangat baik ya, karena itu memberikan teladan. Jadi ke tahun depan waktu kita baru mau launching ke jemaat, karena selama 9 bulan di depan ini hanya untuk majelis, pengurus komisi, dan pengurus departemen, Pak. Jadi belum di launching ke bawah. Gitu. Nah, jadi kalau pemimpin sudah ikut begitu kan, waktu kita launching dan kita minta jemaat ikut kan jadi enak. Artinya mereka tidak ada alasan, ini majelis saja nggak ikut, ngapain harus ikut. Jadi untuk masalah itu kita nggak ada. Gitu. Tapi yang seperti saya tanyakan tadi, seandainya bahwa di gereja Tuhan ada
ada kasus seperti itu, gimana kita enak menyikapinya. Kira-kira gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak, bagus sekali. Pertanyaan ini memang seringkali juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang lain yang menggumulinya ya. Dan ada gereja yang sudah menggerakkan sekian banyak pemuritan, tapi pemimpinnya nggak ikut juga waktu saya di sana juga melihat itu ya. Jadi begini, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, satu gereja yang berhasil di dalam pemuritan, itu kalau gereja itu sudah menganggap bahwa pemuritan itu bukan program gereja, tetapi sebagai way of life dari gereja itu. Memang itu panggilan, esensi panggilan gereja yang sejati dari Tuhan. Dan itu harus disadari. Ya, tidak ada cara yang lain, karena itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Melalui Matius pasal 28 tadi. Itu adalah cara Tuhan yang mengatakan, ini loh panggilan gereja. Untuk supaya kita itu bisa melaksanakan. Itu kan amanat agung. Pada waktu Tuhan Yesus akan sudah naik ke surga gitu ya. Artinya itu amanat agung Tuhan. Itu yang harus dilaksanakan oleh kita. Oleh karena itu, sekali lagi, saya memberi sharing nggak apa-apa ya Kak, panjang sedikit. Ada IDMC, wah gereja melakukan segala sesuatu ya. Saya juga pernah, Bapak Ibu, membawa rombongan 40 gembala sidang, waktu saya jadi ketua sinode, ke sana untuk dibina secara khusus selama 3 hari di Singapura, sebelum kemudian mengikuti IDMC-nya. Nah, tetapi pada waktu pengalaman saya adalah, kalau kemudian dari pemimpin jemaatnya tidak menyadari ini sebagai way of life of sebuah gereja, begitu mereka mengadakan kelompok pemuritan, itu umurnya seumur jagung saja gitu. Banyak yang kemudian tidak berhasil. Ya, jadi itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ditekankan bahwa sebetulnya IDMC begitu banyak orang datang, gereja-gereja begitu banyak yang antusias, tapi kenapa banyak gereja yang tidak bisa melakukan? Karena persoalannya adalah seperti pada waktu saya datang ke sana, mereka makan begini. Kalian jangan copy paste atau copy paste istilahnya begitu ya, dengan program kami. Kalau pucuk pimpinannya itu tidak melaksanakan dan tidak sepakat dan tidak sepakat, dia mengatakan kemungkinan gagalnya banyak. Nah, saya bersyukur kalau justru ini di GKTU sana dimotori oleh Majelis dan Rohaniwan. Ini saya bersyukur sekali. Saya yakin ini akan bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, bagi saya adalah, kalau saya diminta untuk mengatakan, ini pemimpinnya ini, kalau tidak mau bagaimana, begitu ya? Ya, bagi saya jawabannya hanya satu. Kalau pemimpinnya sudah tidak mau, ini sulit akan berkembang dan itu akan berjalan dengan baik, gitu ya. Ya, tetapi mudah-mudahan ya kalau dengan adanya kelompok pemuritan sudah berjalan, lalu mereka mengalami pertumbuhan rohani, mengalami perubahan dalam hidupnya, maka dari mulut ke mulut itu mereka akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Satu sharingnya adalah begini. Kami itu punya satu kelompok pemuritan yang teman-teman saya gitu ya, teman-teman yang pelayanan di Bright Community Service yang di Serpong gitu ya. Nah, memang ada di sana ada satu kelompok dan ada hamba Tuhan yang melayani dan kemudian mereka mengadakan itu khususnya untuk kaum muda karena gereja itu memang untuk kaum muda dan keluarga muda. Ya, tapi dilaksanakan secara intensional gitu ya. Sehingga banyak orang-orang dari luar pulau, begitu kalau anaknya kuliah di daerah Serpong sana, mereka telepon saya dan dititipkan ke gereja ini. Nah, saya bersyukur. Ternyata kesaksian-kesaksian mereka itu baik gitu ya. Lalu kemudian tadi saya bicara dengan Ketua STT Saat, Pak Rektor begitu ya. Lalu mereka ngomong, loh Pak, yang di sana itu yang bina kok bagus ya, kelompok pemuritannya kok intensional, sangat baik gitu ya. Kenapa? Ternyata anak-anak dosen Saat juga kuliah di sana, ikut di situ. Dan mereka cerita sama papanya, ternyata pemuritan di sana intensional dan baik sekali. Nah, kenapa? Karena memang seluruh pimpinannya itu mau. Nah, saya pikir kalau GKTU sana sudah pimpinannya semua, hamba Tuhannya bergerak sama, saya yakin itu perlu waktu memang. Ya, sekali lagi perlu waktu proses ini. Tapi akan menjadi terkenal gereja ini. Dan orang akan titipkan anaknya ke gereja ini. Kenapa? Karena ada perubahan yang secara fundamental dalam kehidupan jemaat yang berbuah itu.
dan tidak perlu promosi. Ya, artinya dari mulut ke mulut itu akan terjadi. Ya. Saya juga kaget dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Tapi memang itu prosesnya cukup lama. Mereka sudah memulai sekian tahun. Nah, oleh karena itu bagi saya, kalau dikatakan kalau ini memang pimpinannya sudah tidak mau, saya mengatakan sudah susah gereja itu. Ya. Tapi kalau mau dipaksa pun tidak apa-apa, ya dipaksa jalan saja. Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya, baru mereka mau ikut, begitu ya. Tapi secara utamanya ya, secara jawaban saya paling utama adalah mesti pemimpin bergerak dulu, baru gereja kita bisa. Gitu. Dan ingat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, dari yang teman-teman yang melaksanakan pemuridan yang berhasil ini, yang sudah intensional ini, waktu pandemi dan setelah pasca pandemi, maka gerejanya itu pada waktu onsite, mereka cepat, sekarang sudah 95% lebih, sudah onsite, kecuali orang-orang tua yang umur 80-90 yang masih online. Tapi semuanya sudah kembali. Kenapa? Karena komunitas di dalam pemuridan itu yang menjadikan mereka mau datang onsite bersama-sama. Jadi oleh karena itu, banyak gereja yang sekarang melakukan pemuridan karena sadar, gereja sebelah saya kok bisa 90% sudah balik. Saya masih 40, masih 30, masih ada yang 60. Di Jakarta masih ada gereja yang masih 50% dan bahkan ada yang 40%. Tetapi gereja pemuridan itu sudah hampir 90 sekian persen. Kemarin saya berjumpa dengan satu gereja yang di Jakarta, gereja Tionghoa juga. Saya tanya kepada gembalanya, Pak, sudah kembali berapa persen? 95%. Gereja pemuridan ya Pak? Iya betul Pak, katanya gitu. Ya, kalau gereja pemuridan akhirnya berhasil kembalinya lebih cepat. Yaitu jawaban saya Pak. Ya, terima kasih untuk setiap pertanyaannya. Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, jika tidak ada, mungkin ini Pak bisa buatin satu quotes gitu nggak Pak? Tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini Pak, secara singkat. Satu quote, satu kalimat gitu Pak. Closing statement Pak. Ya, itu maksudnya Pak. Ya. Closing statement-nya Pak. Saya memberikan satu hal yang penting adalah jadikanlah pemuridan itu sebagai way of life dari GKT Hosana. Karena ini adalah agenda Tuhan. Kita tidak bisa menawar lagi. Inilah yang Tuhan memang tugaskan bagi gereja untuk melakukan pemuridan. Jadi, jadikanlah pemuridan sebagai way of life dari GKT Hosana. Itu quote saya. Oke, baik ya. Terima kasih hambanya Pendeta Bambang untuk setiap pengajaran dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di dalam setiap tanya jawab kita pada malam hari ini. Ya. Untuk waktu selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Philip, mungkin ada pengumuman dan yang lain-lainnya. Oke, baik. Sekali lagi Pak Bambang, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, kasih waktunya kesempatan. Tuhan sangat tepat Pak, waktunya Tuhan sangat tepat karena kita memang dalam banyak pertimbangan gitu ya. Dan terima kasih juga untuk nasihat dan juga dorongan semangatnya gitu ya. Memang selama 9 bulan ini teman-teman komit untuk ikut dan bersyukur. Sebenarnya awalnya ada 83, tapi dalam perjalanan akhirnya ya bisa menyelesaikan 71 orang. Ya 84% oke lah saya kira gitu kan ya. Wah, bagus Pak Philip kalau 90% itu berhasil itu bagus. Iya. Gitu ya. Nah, kita berdoa ini kan sebuah permulaan dan saya kira teman-teman yang hadir malam ini betul-betul dibukakan begitu ya. Dan ingat kalimat closing statement itu. Ini adalah way of life GKT Hosana. Berarti itu cara hidup, nggak ada metode lain lagi, nggak ada cara lain lagi gitu. Kita harus lakukan itu dan begini teman-teman. Jadi dalam 1-2 bulan ini kita akan mengadakan banyak sekali persiapan, pertemuan dengan pemimpin kelompok kecil dan Februari kita launching. Ya, jadi dalam 1-2 bulan ini kita ada kesaksian di ibadah umum dari teman-teman yang sudah
mengikuti pemuridan. Sekali lagi teman-teman, statement yang sangat indah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kita pun tidak sempurna, ya. Itu sangat menghibur teman-teman. Jadi mari kita setelah dimuridkan kita belajar memuridkan orang lain, gitu ya. Nah, beberapa hal teman-teman ingat minggu ini tanggal 11 sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi kita ada wisuda. Ya, wisuda. Jadi kaos yang sudah dibagikan tolong dipakai ya, karena itu kan ada kerah jadi boleh dipakai dalam ibadah umum. Dipakai nanti kita wisuda, kemudian sebagai apresiasi setiap orang kita juga kasihkan satu sertifikat ya sebagai penghargaan gitu ya. Terus dan kita akan doakan. Nah, setelah wisuda lalu kita tutup ibadah. Nah, saya harapkan teman-teman yang 71 orang itu bisa tinggal sebentar supaya kita ada sedikit briefing ya bagaimana ke depannya kita mau menjalankan seperti itu. Jadi teman-teman tolong sampaikan kepada teman yang tidak hadir malam hari ini. Begitu ya. Oke, jadi ingat tanggal 11 minggu ini kita ada wisuda dan sekaligus membagikan sertifikat begitu. Nah, rencana ke depannya kita bagaimana menjalankan, kita akan matangkan di dalam rapat majelis minggu ini juga. Jadi pas ada pleno, kita akan habiskan banyak waktu untuk bicara ini, eksekusi banyak hal. Setelah itu baru kita akan launching ke jemaat. Jadi kita sepakatin ketok palu di pleno, baru kita turun ke bawah. Dan ini akan sangat indah sekali. Ya, kita berdoa bersama dan Pak Bambang tolong doakan kami juga supaya ini bisa kita jalankan karena ini baru permulaan ya. Memang di dalam banyak hal itu perlu proses waktu yang cukup panjang. Tapi minimal saya kira kita sudah memulai sesuatu yang sesuai dengan track lah. Ya, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Ya, oke, saya kira mungkin itu saja. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Bambang, sangat-sangat membangun dan sangat menguatkan kita. Ya, semoga next time juga ada kesempatan untuk mengajar kami lagi. Dan sekali lagi juga untuk teman-teman sekalian, ya untuk kehadirannya tetap semangat. Meskipun sekarang di dalam kita sudah selesaikan pelajaran, tapi saat teduh kirimkan refleksi saat teduh di grup WA, tetap jalan, teman-teman. Ya, jangan kasih kendor. Jadi tetap supaya kita api ini tetap kita jaga. Ya, oke, mungkin saya kira itu saja. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi para penatua majelis, kita ada rapat majelis minggu ini setelah ibadah kedua. Oke, baik, mari kita tutup di dalam doa ya, mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui hamba-Mu sekali lagi kami dikonfirmasi bahwa apa yang kami sudah lakukan dan mau jalankan lakukan di masa-masa mendatang sesuai dengan kehendak Tuhan, inilah way of life dari para GKT Hosana. Mungkin sudah lama kami merencanakan, kami punya kerinduan mimpi, ada pemuridan kelompok kecil secara intensional di gereja kami. Namun saat ini Tuhan, kami sudah melakukannya di bagian yang awal ini. Kami percaya Tuhan yang menolong kami memulai. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan akan terus menolong, sehingga ini betul-betul dapat kami kerjakan dan setiap jemaat Tuhan belajar menjadi murid Kristus yang sejati, mau masuk di dalam kelompok kecil. Dan hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti, selesai dalam pemuridan 9 bulan, 30 kali pertemuan secara intensif ini. Mereka dikuatkan hatinya, dibakar semangatnya untuk berani memimpin kelompok kecil. Karena mereka tidak jalan sendirian, kami akan terus mendampingi dan mementoring. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan 3 buku Kambium ini. Kami naikkan syukur, Tuhan Romo terus mengobarkan hati kami. Kami sehati juga berdoa Pak Bambang, dari tengah-tengah segala kesibukannya, pelayanan, kiranya Tuhan menyertai keluar masuknya, ada sejahtera dari Tuhan, pakai hamba-Mu dimanapun berada, untuk membangunkan iman kerohanian semangat dari jemaat Tuhan, untuk terlibat di dalam pemuridan. Terima kasih untuk semua ini Bapak. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin setiap langkah kami, memimpin masa depan daripada gereja kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Bapak. Jemaat sekalian pulang dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Tuhan yang melampaui segala akal, cinta dan kesetiaan Allah Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan kekuatan pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Ya, selamat beristirahat. Ya.